Hai guys, kembali lagi bersama aku. Udah lama aku nggak buat video, kan udah beberapa bulan aku nggak upload, nggak ada promosikan. Nah, jadi aku mau menceritakan sedikit hal yang terjadi dengan aku selama ini. Kenapa aku nggak buat konten? Oke, sebelum kalian tonton atau kalian dengarkan, kalian wajib subscribe, like, dan komen. Bantu aku untuk semangat lagi buat videonya, dan tentunya supaya bisa nembus 1000 subscribe. Oke guys, nah langsung aja. Aku itu gak ada buat konten lagi atau gak ada buat video itu dari bulan 1, jarang gitu kan. Nah, dari bulan 1 kan itu udah sibuk-sibuknya kan, mau ujian 1, 2, 3 gitu kan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, di bulan 2 aku udah mulai merasakan sakit perut. Nah, dan itu sakit perutnya tuh biasa aja gitu, sakit biasa. Terus, nah lanjut ke bulan 3. Bulan 3 itu kita udah yang namanya UAS kalau nggak salah ya. Terus di situ juga ada corona kan dah. Semenjak corona itu kita dirumahkan, tambah lagi aku nggak ada buat konten, dan perut aku mulai merasakan sakit kali gitu kan. Udah mulai sakitnya tuh udah mulai ningkat lah gitu kan. Nah, dari gitu tuh kan, jadi aku bilang lah sama mama aku kalau aku tuh sakit perut gitu. Cuma sakitnya tuh pas di daerah lambung, pas di bawah payudara aku gitu kan. Nah, dari gitu, nah masuk nih bulan keempat. Bulan keempat ini kan kita puasa tuh kan. Nah, dari awal puasa aku tuh udah merasakan sakit. Cuman aku tuh nggak peduli aja gitu, sakitnya tuh masih biasa gitu kan. Nah, gitu pas di tengah-tengah puasa aku berobat lah ke dokter gitu kan, langganan dokter aku di klinik gitu kan. Jadi dokter itu bilang kalau aku itu kena penyakitnya tuh mah, asam lambung aku tuh tinggi gitu kan guys. Nah, jadi dikasih lah obat mah gitu kan. Jadi aku minum obat mah tuh aku nggak ada merasakan kurang gitu, malahan tambah sakit gitu kan, tambah nyeri aja gitu. Nah gitu, berobat lagi ke dokter yang kedua. Di tempat klinik aku, di klinik aku tuh ada 3 dokter yang berbeda gitu kan. Jadi ini dokter yang kedua aku berobat. Nah gitu, aku ke sana, sama juga dokternya bilang kalau aku tuh sakit emah, asam lambung aku tuh tinggi gitu. Nah dari gitu dikasihlah obat emah juga, tapi yang beda obatnya, yang ada rasa anti nyerinya gitu kan. Nah dari gitu, dokter itu memberi obat itu, satu dokter tuh ada yang 4, ada 5 macam gitu kan guys. Nah jadi aku minum lagi dokter yang keduanya nih, juga nggak ada perubahan. Nah, nggak ada perubahannya tuh kan, berobat lagi aku ke puskesmas dekat rumah aku. Udah berobat di puskesmas, dikasih lah kan obat juga. Dokter itu bilang kalau aku itu penyakitnya emah dan asam lambung gitu kan. Nggak tau lah ya bedanya apa, pokoknya antara dua tuh, kalau nggak mah ya asam lambung gitu kan. Udah gitu kasih lah obat lagi mah gitu kan, yang beda lagi obatnya gitu. Udah aku minum, nggak lama besoknya entah 2 harinya lagi gitu, perut aku nih udah sakit kali, nggak bisa aku tahan sampai aku nangis dan keringat dingin nahannya gitu kan guys. Nah dia gitu, panik lah kan mama aku gitu kan. Itu pas waktu berbuka puasa aku cuman bisa minum air putih, dan itu pun udah merasakan sakit kali gitu kan guys. Nah gitu aku pergi lagi berobat ke klinik yang tempat aku tadi tuh. Ini yang dokter yang ketiga, dokter yang lain lagi gitu kan. Nah aku berobat juga, dokter itu bilang kalau aku tuh penyakit mah dan asam lambung. Jadi dikasih lagi lah obatnya gitu kan guys. Semua dokter yang aku datangi itu kalau penyakit aku ini ya penyakit asam lambung gitu, atau enggak emah gitu kan. Nah gitu kasihnya obat aku minum. Terus beberapa harinya lagi gak ada kurang guys, jadi makin sakit, makin aku nggak bisa tidur, sehari semalam tuh nggak bisa tidur, menahan karena sakit, jungking aku guys, sumpah itu sakit kali. Dan gitu aku datang lagi kan ke klinik tempat aku berobat itu. Nah gitu aku dikasih rujukan ke rumah sakit. Dah besoknya aku ke rumah sakit, aku cek USG, cek darah. Dah habis itu dokter menyimpulkan kalau aku nih kena usus buntu gitu kan guys.
Tapi aku nggak percaya karena aku tuh penyakitnya di bawah payudara itu, dekat daerah lambung, sedangkan usus buntu tuh di bawah kanan gitu kan. Jadi sempet nggak percaya gitu kan, aku sempat nunda operasi itu seminggu. Jadi waktu misalnya hari ini aku rujuk, aku datang, seminggu lagi aku baru operasi gitu. Nah jadi karena aku nggak percaya, aku tunda doang operasinya kan. Jadi besoknya itu aku USG lagi di tempat yang lain. Jadi dicek lah kan, empedu aku aman gitu kan, batu ginjal, pankreas, rahim, semua aku tuh aman. Dan aku saat sakit itu 5 bulan 6 bulan lah aku nggak ada 6 bulan aku nggak ada halangan, dari bulan 12 sampai bulan 5. Nah aku nggak ada halangan. Jadi gitu, itu tentu aku itu merasa panik gitu kan. Dari gitu aku berobat ke puskesmas lagi, aku disuruh tes urin, hasilnya alhamdulillah itu negatif gitu kan guys. Dari gitu aku tes lagi kan, aku cek lagi USG, gak ada apa-apa gitu kan. Aku sampai tes darah itu 2 kali, cek USG itu 2 kali, sama tes urin itu sekali. Nah dari gitu aku nggak pokoknya nggak percaya sama penyakit aku tuh kalau aku tuh kena usus buntu gitu. Aku udah berobat kampung, uwa itu juga bilang kalau aku tuh ya penyakitnya asam lambung gitu kan. Jadi aku diurut-urut gitu kan, diurut perut aku, sama aja, tetap biasa aja gitu guys. Terus aku terakhir aku konsultasi lah ke seorang bapak ilmunya yang alhamdulillah manjur kali gitulah ya kan guys. Aku konsultasi, aku bilang penyakit aku kayak gini. Kalau aku tuh usus buntu guys. Aku tuh bisa semuanya kak, yang bisa bisa semua itu bisa. Saat aku masih sakit tuh aku masih bisa kerja gitu, masih bisa jalan-jalan. Cuman kalau udah sakit ya aku tergeletak aja gitu, terletak aja di tempat tidur gitu kan. Jadi kata bapak tuh kalau yang namanya asam lambung itu bakalan sampai ke kepala dan gak bisa apa-apa gitu. Jadi aku berpikir gak mungkin dong aku asam lambung gitu kan, karena aku ada gejalanya tuh gak ada yang kayak gitu. Kalau asam lambung kan dia sakit gitu kan, habis itu pusing kepalanya, demam gitu kan. Nah dari gitu aku konsultasi sama bapak tuh, dan akhirnya bapak itu bilang ini usus buntu, cuman kamu baru kena gitu. Dan aku itu udah mau akhir-akhir puasa, aku itu operasi siap lebaran, pokoknya rentangnya tuh seminggu gitu guys. Seminggu sesudah lebaran aku operasi. Nah gitu udah aku operasi, aku masuk Rabu sore jam 12 aku udah mulai puasa. Jam 12 aku udah puasa. Sesudah subuh aku diinfus. Nah, ini foto aku waktu aku masuk. Nah, dari gitu diinfus. Aku takut kali yang namanya jarum gitu kan, guys. Jadi aku agak sedikit tidak menerima kenyataan gitu kan. Nah, gitu udah diinfus. Aku masuk ke ruang operasinya itu jam 11. Dan aku itu dimasukin itu ada 3 pasien, dan aku adalah pasien operasi yang terakhir. Yang pertama itu ibu-ibu yang melahirkan, yang kedua anak-anak, dia kena ini penyakit yang telur burungnya itu besar sebelah gitu kan guys. Jadi dia operasi duluan, baru aku yang terakhir. Aku masuk ke ruangan bedahnya itu pukul 12:30. 12:30 aku masuk, 1:30 aku keluar. Dan ini foto aku waktu sesudah keluar. Nah ini dia aku foto sesudah keluar pas dari ruang operasi. Jadi aku tuh operasinya tuh setengah bius. Aku disuntikkan dari sumsum tulang belakang, dan ini panjang usus yang dipotong. Agak lebih kurang segini lah guys, usus aku yang dipotong. Agak 5 cm lah gitu kan. Nah gitu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Aku gak merasakan apa-apa. Sesudah aku operasi, keluar dari ruang operasi, habislah bius aku, dan disitulah aku merasakan nyerinya guys. Rasanya tuh usus aku tuh keluar lah gitu, nggak terjahit gitu kan.
Jadi aku berusaha tahan, tapi alhamdulillahnya penyakit aku sudah perlahan diangkat gitu kan. Tinggal sisanya udah gitu. Sesudah itu aku diantarkan ke ruangan ruang inap aku. Nah, udah gitu ini foto jahitannya. Segini jahitnya. Mantap kan guys. Dan ini perbannya sesudah aku keluar dari ruang operasi. Hari ini siap operasi, besoknya aku langsung jalan. Wajib guys. Sambil menahan sakit dan melawannya rasa tegang yang selama ini. Pas sesudah siap operasi, aku halangan. Dan aku kalau halangan itu pinggang aku tuh sakit kali. Sumpah itu ya Allah, memang kayak diuji kali loh gitu guys. Siap operasi, badan sakit, pinggang sakit, terutama pinggang karena bekas bius aku tuh masih terasa kali gitu loh. Nah udah gitu udah siap gitu kan. Alhamdulillah aku 3 hari keluar, Sabtu malam Minggu aku keluar dari rumah sakit. Nah jadi gitu buat pesannya buat kalian itu, jangan makan sembarangan, jangan makan junk food, jangan makan yang berpenyedap atau yang kayak bakso bakar atau bakso miso atau mie ayam gitu yang banyak penyedapnya. Intinya kalian banyak harus minum air putih. Jadi buat kalian yang belum terkena, kalian jaga. Jadi sekian dari itu yang aku jelasin. Next bakalan ada video-videonya lain. Maaf aku nggak bisa nge-record waktu aku di rumah sakit karena di rumah sakit tuh nggak boleh nge-record gitu. Apalagi sebenarnya sih aku mau minta video gitu kan di waktu di ruang operasinya, cuman nggak dikasih gitu guys. Karena aku kan telanjang gitu kan, nggak dikasih. Jadi sekian dari video aku, jangan lupa di like, komen, dan share. Semoga ini jadi pelajaran buat kalian yang suka makan makanan seperti yang aku bilang tadi. Dan jagalah badan kalian, sering minum air putih minimal 8 gelas satu hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow IG aku. Dan insya Allah aku bakalan ada video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.